Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jamber. Kita lanjutkan, sekarang kita sampai pada halaman 77 pembelajaran 6. Untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya. Ya, dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut, semuanya dibahas. Dan link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Kolom deskripsi ada di bawah video, silahkan dilihat. Oke. Sekarang kita akan bahas pembelajaran 6. Di desa tempat tinggal Beni sering diadakan pemilihan kepala desa. Ya, Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak tersebut ini termasuk dalam hak dalam bidang politik. Nah, sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Kalau di bidang politik belum, ya, tetapi hak asasi sudah. Ya, ada hak untuk memperoleh pendidikan sudah. Untuk mendapatkan hak politik harus sudah menikah atau umurnya sudah 17 tahun ke atas, sudah punya KTP, ya. Oke, ini adalah proses pemilihan umum. Nah, setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu atau pemilihan umum ada batas umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Nah, melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Pengalaman untuk pelajar kelas 6 di dalam pelaksanaan hak adalah mendapatkan hak untuk belajar, mendapatkan buku gratis, ya. Pendidikan gratis ini sampai 9 tahun program pemerintah. Ya. Itu haknya. Hak mendapat fasilitas umum, hak mendapatkan fasilitas kesehatan, banyak sekali hak-hak yang sudah kita dapatkan. Ayo membaca, mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia, ya, dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ya, untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang, ya. Hak secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya melaksanakan hak saja, nggak boleh. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Ya, ini biasakan seperti itu. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan, keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal penting. Misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Kita yang memilih wakil kita sendiri, ya. Tadi kedaulatan di tangan pemilihnya. Jadi kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Harapannya seperti itu, ya. Kita berdoa agar Indonesia selalu sejahtera dan pemimpin-pemimpin kita selalu amanah. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak. Kemudian diskusikan hal berikut. Ya.
Apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Ya, di bacaan di atas adalah kita melaksanakan hak dalam pemilu. Ya, kita ya perlu melaksanakan hak kita dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat, ya, dan pemimpin. Ya, kita memilih wakil rakyat, kita juga memilih pemimpin, ya, sehingga ya dengan kedaulatan rakyat diharapkan dapat, ya, dengan kedaulatan rakyat diharapkan dapat kedaulatan rakyat dalam bentuk pemilu ini, ya, rakyat memberikan suaranya, diharapkan dapat memunculkan pemimpin yang amanah, ya, dapat, ya, pemimpin yang amanah. Setelah terpilih, yang harus dilindungi oleh pemimpin tersebut bukan hanya pemilihnya saja, seluruh warga negara. Ya, jadi pemimpin bukan pemimpin dari kelompok tertentu, tapi pemimpin seluruh warga negara. Ya, apa pentingnya melakukan hak untuk dirimu? Ya, ini kalau ini untuk masyarakat, ya, untuk diri kita, pentingnya melaksanakan hak, ya, kita, ya, bisa memberikan suara kita, ya, dalam pesta demokrasi. Konteksnya pemilu, ya, dalam pesta demokrasi. Ini kalau konteks pemilu. Tetapi kalau konteks secara umum, pentingnya melaksanakan hak, ya, kita mendapatkan kesejahteraan, ya. Kita dalam konteks secara umum kita mendapatkan kesejahteraan. Umum kita, ya, mendapat kesejahteraan. Karena banyak sekali hak warga negara, termasuk mendapatkan pendidikan, itu yang sudah didapatkan sejak kecil, mendapatkan rasa aman, ya. Kalau pemilihan ini pemilu belum nanti kalau usia 17 tahun atau sudah menikah, ya. Yang sudah didapatkan untuk anak kelas 6 SD yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan layanan kesehatan, mendapatkan fasilitas umum berupa jalan, rumah sakit, dan seperti itu. Ya, kita mendapat kesejahteraan, keamanan, ya, ketentraman, dan perlindungan. Kita berhak untuk dilindungi oleh aparat keamanan, ya, itu hak kita. Bacalah kembali dengan judul "Mengapa Harus Melaksanakan Hak" dengan cermat. Kemudian jelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai berikut. Tuliskan kalimat utama setiap paragraf. Tuliskan gagasan utama setiap paragraf. Tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini dan presentasikan dalam kelas. Paragraf 1 kalimat utamanya apa? Nah, ini adalah paragraf 1. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia mencapai tujuan nasional. Ya, ini kalimat utamanya adalah pemenuhan hak berkaitan erat dengan tujuan nasional. Ya. Kalimat utamanya yaitu agak panjang kalimat utamanya, pemenuhan hak warga negara Indonesia
hak warga negara adalah upaya dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional. Ya. Gagasan utamanya adalah tujuan nasional. Kemudian yang nomor 2, untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak dan kewajiban, ya, yang diatur undang-undang. Ya. Untuk mencapai tujuan nasional, ya, hak dan kewajiban diatur dalam undang-undang. Diatur dalam undang-undang. Kemudian gagasan utamanya adalah hak dan kewajiban diatur oleh undang-undang dan harus dilaksanakan secara seimbang. Itu gagasan utamanya, ya. Hak dan kewajiban diatur di undang-undang untuk untuk mencapai ini kok kayak dibolak-balik aja, ya. Intinya memang itu sih, kalimat utama dan gagasan utama itu agak mirip, ya, untuk mencapai tujuan nasional. Pada intinya itu, dan harus dilaksanakan secara seimbang. Oke. Kemudian paragraf 3. Nah, ini pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal penting, misalnya hak pemilu. Ya, pelaksanaan hak merupakan hal penting. Hal penting. Ya. Kemudian ini saya tulis biru saja karena ini termakan sebagian oleh jawaban di atasnya. Gagasan utamanya adalah kita diharapkan melaksanakan hak kita. Melaksanakan hak kita untuk tercapainya tujuan nasional. Oke, gagasan teks non fiksi, gagasan utama, ya, total gagasannya adalah kita perlu melaksanakan hak kita untuk mencapai tujuan nasional, ya. Kita perlu melaksanakan hak kita untuk mencapai tujuan nasional. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kamu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tuliskan pengalamanmu melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Kemudian ceritakan pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh terlaksananya hakmu sebagai warga negara. Tuliskan berhak memilih ketua kelas.
ketua kelas. Berhak ikut dalam organisasi kelas. Itu namanya berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ya. Berhak ya, berserikat, berkumpul ya, dan mengeluarkan pendapat ya dalam bentuk misalnya dalam organisasi sekolah gitu ya. Misalnya dalam organisasi sekolah. Dalam organisasi sekolah atau remaja masjid mungkin ya, kadang-kadang remaja masjid dan lain-lain ya. Ini hak kita, berhak mendapatkan pendidikan yang layak ya, melaksanakan hak dalam pendidikan dengan belajar yang rajin ya. Hak dalam pendidikan dengan belajar yang rajin. Ini adalah hak kita ya. Masih berkaitan dengan pelaksanaan hak. Kamu juga mempunyai hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa demi kemajuan kebudayaan nasional. Hal ini bisa kamu lakukan dengan cara mempelajari sebuah tarian daerah. Kita berhak loh ya mempelajari tarian daerah apa saja yang ada di Indonesia. Tarian daerah merupakan akar kebudayaan nasional yang penting untuk dipelihara dan dikembangkan. Lakukan kegiatan berikut. Ya, ini masih banyak jawabannya. Kita berhak untuk belajar musik, kita berhak untuk belajar tari, berhak mengembangkan diri ya, berhak mengembangkan diri dan meraih cita-cita. Nah, asal batasannya kita tidak melanggar hak orang lain gitu aja, ya kan? Kita lanjutkan. Amati gerak-gerak bentuk tari berikut. Gerak tari berikut merupakan lanjutan dari gerak tari pada pembelajaran 4. Gerak tari ini bertemakan kepahlawanan. Berikut gerak tari bertemakan kepahlawanan. Berlari kecil, membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri, kemudian meluruskan tangan ke kanan dan ke kiri ke arah kiri jinjit. Nah, seperti ini ya. Kita tema kepahlawanan, kita pegang tongkat. Memainkan tongkat diluruskan ke atas, ke samping, ke kanan, kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan lagi. Kembali perhatikan gambar. Nah, seperti ini. Nah, ya, hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, hitungan 4. Gerakan dilakukan 4 kali 4 hitungan. Tuh 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4 kali 4 gitu. Jadi ada 16 ya totalnya. Mempelajari tarian daerah merupakan bentuk pelaksanaan hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Sekarang persiapkan sebuah pertunjukan tari kreasi daerah jenis tunggal. Tampilkan pertunjukan di depan kelas secara bergantian. Adapun persiapan yang harus dilakukan sebagai berikut. Bisa juga menggunakan tarian ini ya untuk ditampilkan di depan kelas. Karena sekarang pandemi ya mungkin ditampilkan di depan video. Pilih tari kreasi pilih tarian kreasi daerah jenis tunggal. Kamu boleh menciptakan tarian sendiri dengan meneruskan gerakan yang sudah kamu pelajari di atas. Ditambah-tambahin sendiri boleh. Carilah kaset atau video tarian yang kamu pilih. Selanjutnya tonton dan cermati gerakannya. Identifikasi unsur tarian yang kamu pilih. Mungkin kostumnya apa, jadikan ide untuk penampilan itu nanti. Persiapkan unsur-unsur tariannya untuk pementasan di depan kelas. Pentaskan sebuah tarian lengkap dengan unsur-unsurnya. Ada musiknya, ada busananya ya. Dan dilatih sebelum ya kayak main TikTok gitu ya. Pentaskan sebuah tarian lengkap ya dengan busana dan properti yang kamu butuhkan. Nah, saya rasa anak usia kalian sudah terbiasa ya untuk berpose di depan kamera. Ayo renungkan.
Jika semua warga negara Indonesia mau dengan penuh kesadaran melaksanakan hak sebagai warga negara tertentu, tujuan nasional akan mudah tercapai. Akan tetapi, bila sebaliknya yang terjadi, bagaimanakah dengan tujuan nasional Indonesia? Ya susah tercapai kalau kita tidak mau melaksanakan hak, apalagi kewajiban kita. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia? Cobalah kamu renungkan dan tulis hasil renunganmu. Apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka tujuan nasional akan sulit tercapai. Bayangkan pemilu diadakan pemerintah, tidak ada yang milih lah. Itu nanti bingung lagi pemerintah siapa ini yang jadikan kepala desa. Itu ya. Banyak cara yang dapat kamu lakukan dengan cara melaksanakan hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia. Mintalah bantuan orang tuamu untuk bersama-sama mengidentifikasi bentuk pelaksanaan hak warga negara. Tuliskan dalam bentuk tabel, beri contohnya. Bentuk pelaksanaan hak warga negara. 1. Secara politik, ikut pemilu. Nomor 2 dalam bidang pendidikan, ya, pendidikan belajar yang rajin, ya, dalam masyarakat, nah, pelaksanaan haknya adalah memakai fasilitas umum secara bertanggung jawab, ya, memakai secara bertanggung jawab, tidak malah merusaknya, mencoret-coretnya. Wah, jangan, itu salah itu ya. Yang benar merawatnya. Untuk pembelajaran berikutnya atau subtematika akan kita pelajari di video berikutnya. Video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.